Salam salam sejahtera Bapak Ibu Saudara Saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara Saudariku yang diberkati Tuhan? Doa saya semoga dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini saya akan putar atau tayangkan lagi satu video tentang kesaksian seorang muslimah cantik dari Jebara, yaitu Jawa Barat, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan dia akan bersaksi bagaimana dia menjadi seorang Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ya, inilah kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Selalu banyak orang-orang di luar sana yang harus tantang Tuhannya orang Kristen. Dan apa jawabannya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Tuhannya orang Kristen begitu melimpah ajaran kasih, mereka akan betul-betul didatangi dan menyatakan dirinya melalui penglihatan, melalui mimpi dan mujizatnya Tuhan kita ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan begitu kuasanya, begitu besar kuasanya Tuhan Yesus, begitu ajaibnya, begitu mulianya Tuhan kita ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang tantang dia, Tuhan Yesus mendatangi untuk melembutkan hatinya, membuka hati dan pikirannya, untuk menerangi hati pikirannya, sehingga kuasa-kuasa kegelapan yang membutakan mata rohaninya, kuasa-kuasa kegelapan yang membuat dia tidak melihat terang itu yang hanya ada dalam Tuhan Yesus. Yesus mendatangi dan dia bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Semua rata-rata mereka pada menantang Tuhannya orang Kristen. Semua rata-rata orang-orang di sebelah mereka mau betul-betul mereka nantang Tuhan, coba Tuhannya orang Kristen. Tapi ya Tuhan kita memang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dia mendatangi mereka untuk menyingkirkan kuasa kegelapan itu, dan terang yang ajaib yang ada di dalam kita ini bisa memisahkan antara kegelapan dan terang. Dan orang yang memang yang rindu akan kebenarannya, dia pasti melihat terang itu yang hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan seorang muslimah ini yang jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah seorang Muslim yang bapa mamanya adalah haji, dan semua keluarganya yang lain adalah hampir semua haji. Jadi ini bukan keluarga yang biasa-biasa aja. Ini orang-orang pemuka agama. Mereka pada naik haji semua. Mereka adalah orang-orang yang begitu sangat taat, kental sekali. Mereka begitu orang fanatik yang betul-betul fanatik, dan begitu mendidik anak-anak mereka dan keluarga mereka untuk menjadi seorang muslim yang taat, untuk menjalankan ajaran agamanya pada waktu itu. Dan mereka betul-betul menjalankan taat, yaitu sholat 5 waktu, rajin pengajian, rajin baca kitab suci mereka waktu itu. Mereka rajin menghafal. Tetapi namun mereka tidak menemukan
yang namanya ajaran kasih, tidak menemukan yang namanya kebenaran yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya seorang muslim ini dia menantang Tuhan Yesus itu. Dan itulah kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan ya, sering saya katakan melalui channel ini bahwa kita ini sebagai orang percaya, kita ini sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus terus berdoa, membaca kitab suci dan merenungkan. Kemudian kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan pemberitaan Injil itu wajib, itu kewajiban bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk terus memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar Kristus yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama kita juga. Jangan jangan puas kalau hanya kita yang masuk surga, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus sampaikan perintah Tuhan. Ini tidak bisa ditolak, ini tidak bisa dihentikan, Bapak Ibu Saudaraku. Harus kewajiban kita untuk memberitakan Injil ini, kabar baik, kepada orang-orang di luar sana, supaya mereka juga mengalami keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum kita menyaksikan tayangan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari sepanjang kehidupan kami dan dari sepanjang aktivitas kerja kami, sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Kami masih menikmati hari-harimu yang baru dan menghirup udara yang segar. Itu semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara kami. Kiranya Engkau terus memberkati orang-orang yang sudah mendukung channel ini. Engkau terus memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dan bahkan yang belum mendukung juga, tolong Engkau memberkati juga mereka ya Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang sudah menyaksikan kesaksian-kesaksian melalui channel ini, boleh mereka dapat diberkati dan iman semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, Engkau yang membuat berhasil ya Tuhan. Kami hanya taat saja untuk melakukannya, dan kami percaya bahwa Tuhan yang membuat berhasil. Dan biarlah melalui hidup kami ini sebagai orang percaya, boleh banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Tuhan Yesus melalui hidup kami ini sebagai alat-Mu yang Engkau pakai di dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan ada orang yang berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan di muka bumi ini. Inilah doa kami, dan kami siap menyambut kesaksian ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya latar belakang dari keluarga muslim. Semua muslim, haji-haji semua. Saya dari Jawa Tengah, Jepara.
khususnya sangat fanatik sekali ya kalau dengan latar belakang pendidikan semua dari Muslim, dari SD, SMP, SMA ya itu dari Muslim. Jadi ayah saya haji, mama saya haji juga. Jadi kita tiap hari sembahyang 5 kali sehari ya. Itu di luar lagi ada sembahyang lagi namanya sholat duha, ada lagi yang sholat malam, sholat tahajud, di mana itu ya lebih ke sekitar jam 12 ya, tengah malam kayak gitu. Jadi sekolah kita juga pakai hijab ya, pakai hijab. Dulu kan hijabnya segitiga. Tapi ayah saya tuh nggak terlalu harus pakai kayak gitu karena orang NU ya, termasuk orang NU, dan kita ada kebiasaan juga sama seperti kebaktian kayak gitu, tapi untuk orang Muslim pengajian ya. Pengajian juga didirikan oleh bapak saya juga kebetulan kayak gitu. Ya, jadi latar belakang saya backgroundnya kalau sekolah saya SMA ya, SMP SMA itu aja saya masih kalau dari sholat subuh selesai makan, sholat duha lagi tuh saya masih pegang kalau orang Jawa bilang wiridan tuh baca tasbih. Jadi satu tasbih itu ada seperti kalung ya. Kalungnya ada manik-maniknya itu 99 nama Tuhan. Nama yang terbaik dari Tuhan. Allah ya, jadi kayak gitu. Jadi saya bisa baca sampai ribuan ya. Bisa duduk, ada ruangan saya khusus untuk berdoa sendiri. Meskipun saya anak nomor 2 itu ada ruangan tidur sendiri, ruang itu berdoa sendiri. Jadi dikhususkan kebetulan karena bapak saya ya punya rumah banyak waktu itu ya, jadi sendiri-sendiri, jadi begitu. Jadi latar belakang papa mama saya Muslim. Kalau mama saya itu Muslim tapi Muslim kejawen. Kalau bapak saya Muslim tok-tok, tapi dia masih berpikiran terbuka, open minded kayak gitu, kayak gitu. Jadi orang Jawa, tapi pikirannya terbuka banget tentang modernisasi. Dan bapak saya juga pernah ya sering bawa pulang dari luar negeri kayaknya buku-buku tentang Yesus. Saya lihat tuh waktu kecil itu bukunya, aku nggak ngerti itu Yesus, nggak ngerti. Karena aku lihatnya cuma gambar-gambarnya itu, magazinnya itu, gambarnya tuh Tuhan Yesus diangkat, terus ada malaikat-malaikatnya, terus ada lagi orang berkumpul di bawahnya Yesus waktu pengangkatan, berorganisasi, kemudian belajar tauhid, Taurat, terus fikih, terus fikih, terus belajar sejarah Muslim juga. Jadi memang agak berat karena itu dari bahasa Arab ya, kita harus tahu translatornya atau terjemahannya di bahasa Indonesia. Itu pun kalau nggak ada juga harus belajar. Jadi agak ribet juga kalau kita nih anak-anak masih muda gitu, kalau nggak terlalu hafal nggak bisa ngerti juga. Jadi tiap hari saya kalau sholat utama itu berdoa itu 5 waktu, tapi selesai ada namanya memakai tasbih. Tasbih itu 99 nama Tuhan. Jadi ada kata nama Tuhan yang harus dibaca mungkin 121 kali, ada yang dibaca harus 1000 kali, dan itu pun harus tuntas. Kadang nggak sampai tuntas pun, saya pakai mobil dijemput pun sampai turun mobil harus selesaikan itu. Jadi memang ada kemarahan yang sangat berat ya dari keluarga mungkin ya, karena berpaling kayak gitu, mencintai Tuhan yang lain. Karena sama aja di Kristen juga di Muslim tidak ada Allah lain selain diriku. Nah itu seperti itu. Jadi latar belakang background saya keluarga Muslim yang sangat taat. Jadi kakak saya ini sekarang haji ya kayak gitu. Adik saya masih memeluk Islam juga kayak gitu.
Jadi latar belakangnya kita nih sekolah muslim, jadi belajarnya fikih, Alkitab, fikih, tauhid, tapi juga ada mempelajari namanya Isa. Nabi Isa itu ya Yesus itu. Mempelajari ada kitab yang terakhir yaitu kitab Injil. Ada juga itu, sempat aku baca. Kayak gitu. Jadi kenapa saya berpindah ke Kristen? Saya itu kan tidak tahu baca Alkitab. Saya tidak pernah mau mengerti Alkitab. Ibaratnya kalau orang dengar azan, orang Kristen dengar azan nggak suka. Saya kalau dengar orang nyanyi di gereja, saya nggak mau. Telinga saya tutup semua. Saya kayak kepalaku sakit seperti begitu. Tidak mau dengar. Ya, tidak mau dengar karena apa namanya berbeda itu ya, keyakinan. Kayak gitu. Tapi suami saya sering bawa saya ke gereja. Suruh pegang Alkitab, aku nggak mau. Jadi aku duduk di belakang. Alkitab dibuka, aku nggak mau baca. Cuma lihat aja, denger aja dari belakang. Nggak mau. Nah, kan dipaksa pun nggak mau, akhirnya dibiarin juga. Kayak gitu. Saya cari tuh Tuhan Yesus sendiri. Saya tantang tuh Tuhan Yesus yang berdiri di atas gereja Bethlehem di RSUD Dok 2 Jayapura. Saya tantang. Kenapa? Saya mau cari tahu itu. Tuhannya yang mereka sembah itu, Tuhannya baik apa enggak sih? Saya cari sendiri, saya daftar sendiri, saya belajar Alkitab sendiri. Sampai suatu saat aku selesai dibaptis itu, Tuhan bukakan pintu rezeki untuk suami saya untuk mendapatkan jabatan. Nah, itu baru saya bisa keluar dari rumahnya mertua saya. Kayak gitu. Jadi waktu saya dibaptis itu kayak rezekinya itu pada berjatuhan semua. Tapi aku tahu lagu yang aku bisa cuman itu, aku mau ikut Yesus. Jadi di memoriku cuman itu doang, nggak ada lagu lain. Jadi aku seperti lagu aku mau ikut Yesus tuh, meskipun saya susah, itu yang terjadi saat ini. Meskipun saya susah, tetap ikut Yesus. Saya bilang begitu. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Satu orang bertobat, satu surga bergembira, bersuka cita, menyambut satu orang dengan penuh kegembiraan, dengan penuh ucapan syukur. Dan sangat luar biasa kesaksiannya seorang muslimah cantik ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia sekalipun walau sendiri, walau susah, walau mengalami tantangan demi tantangan, dia tetap mengikut Yesus. Karena mengikut Yesuslah keputusan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mengikut Yesus pasti ada jalan keluar. Dan semoga melalui kesaksian ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam.